Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, NIM 1911173 dari kelas IFB 2E, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem dan struktur interkoneksi komputer. Interkoneksi struktur. Struktur interkoneksi merupakan kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul atau kumpulan-kumpulan seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data dalam karakteristik pertukaran data. Berikutnya ada jenis data. 1. Memori. Memori umumnya terdiri atas N word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan N dikurang 1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang kedua, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan routing program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Ketiga, modul input-output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. 4. Prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Perpindahan data. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. 1. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. 2. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. 3. Input-output ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul input-output. 4. CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. 5. Input-output ke memori atau dari memori ke input-output digunakan pada sistem DMA. Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus ada yang digunakan secara tunggal dan ada secara jamak, tergantung karakteristik sistemnya. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Berikutnya terdapat fungsi saluran bus, yaitu saluran data. Saluran data atau data bus adalah lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Secara umum, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word. Misalnya, 8, 16, 32.
Saluran ini bertujuan agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data disebut lebar bus dengan satuan bit. Misal, lebar bus 16 bit. Saluran alamat. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Saluran kontrol. Saluran kontrol atau kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Secara fisik, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Konduktor ini biasanya adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul input-output biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, seperti slot PCI dan ISA, sedangkan untuk chips akan terhubung melalui pin-nya. Operasi meminta data dari modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. 3. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. 4. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Hierarki multiple. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Faktor-faktornya yaitu 1. Semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. 2. Antrian penggunaan bus semakin panjang. 3. Dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Arsitektur bus jamak. Prosesor, cache memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi, karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul input-output diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Memerlukan transfer data berkecepatan tinggi, 2. Memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SGSI, Futura Bus Plus, Firewire, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Jenis bus dapat dibedakan atas 1. Dedicated, merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Kedua, time multiplex merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Prinsip operasi bus. Prinsip operasi bus adalah sebagai berikut. Operasi pengiriman data ke modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Operasi meminta data dari modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. 3. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Siklus eksekusi program. Cara kerja CPU ialah ketika data serta
atau instruksi dimasukkan ke processing devices. Pertama kali diletakkan di MAA melalui input storage, yakni apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operand register. Jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung pada akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan mengambil kembali hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan kepada output devices. Demikian presentasi materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.